Pernah jatuh cinta? Ini tidak pernah, semua ini dijodohkan semua ini. Pernah jatuh cinta? Pada pandangan pertama, yang alasan mau panitia kok tiap hari hanya ketemu sebegini tidak mau duduk. Yang su pacaran so angkat tangan, yang su tua loncat tidak usah, ini yang muda dong. Yang su pacaran so angkat tangan. Berapa saja? Ya, yang belum pacaran so angkat tangan, yang belum pacaran. Oke, turun. Yang tidak tahu dia pacaran kok tidak, yang dia tidak tahu dia pacaran kok tidak. Pokoknya yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu, kalau itu orang ada dia kayak malu, maksudnya ada dia kayak rindu, kayak karena itu. Kalau ada cinta, kalau ada kasih itu kayak mau terus-terus tuh. Bayangkan, saudara ketika suka TikTok, kan di mana-mana saya mau bikin tuh, bahkan mengikut. Karena ada suka. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pengguna pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara semua, shalom. Di kesempatan sukacita kita di malam hari ini, tema yang diberikan kepada saya itu bukti kasih Allah. Sama-sama 1, 2, 3. Tapi untuk kesempatan malam ini saya ingin berbicara menurut pemberitaan firman Tuhan berkaitan dengan respons kita terhadap kasih Allah yang besar bagi kita. Karena itu ada satu bagian pembacaan Alkitab yang dalam masa-masa sengsara ini sangat sulit kita lewatkan, kita lupakan, yaitu kisah menurut Markus pasal 14 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Markus 14 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul? Tidak buka juga amin. Itu respon tak salah itu. Saya jemput kita semua berdiri. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok 2 kali, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu kurang kuat sedikit. Shalom. Tadi sore itu sempat hujan bukan? Ada yang sedikit pikiran?
Lebih banyak pikiran soal acara atau dia sepatu kotor? Lebih banyak pikiran soal betul-betul. Mantap. Tapi kalau hujan pun tidak apa-apa. Kenapa? Hujan itu mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa? 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Sama-sama hujan mengajarkan supaya, saya yakin kalau tiba-tiba hujan semua akan berkumpul di situ. Saya yakin. Dan itu urusan bergereja hari ini. Kita terpecah-pecah. Kita mengklaim diri kita sendiri masing-masing kelompok persekutuan dan kita terpecah-pecah. Mari rapatkan barisan untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Mari rapatkan barisan untuk kemuliaan Tuhan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Oke, kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin keras. Hujan mengajarkan kita supaya, saudara bayangkan kalau hujan besar kita dalam gereja baru bilang, Valen, tolong. Dengar, apa yang ingin saya katakan, perubahan dunia ini terlalu cepat. Dunia sementara berubah. Kita belum siap untuk perubahan yang satu, perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara kenabian gereja ini tidak diperdengarkan dengan keras, apalagi oleh generasi muda, apalagi yang baju hitam dong ini, maka kita kalah terhadap ini perkembangan zaman ini. Amin. Orang akan lebih suka ada di TikTok daripada ada di gereja. Amin. Jadi suara kenabian gereja harus diteriakan makin keras. Saya ulang, suara kenabian gereja harus diteriakan makin keras. Sama-sama 1, 2, 3. Suara. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Harus. Ketiga, di kampung itu ada TK-TK. Apa? TK? TK? Habis TK? Lihat ini aneh ini. Ini yang kacau ini. TK? TK? Habis TK? Lihat ini dong ini. Ini generasi ini. Ulang. TK? TK? Habis TK? Teki, kita omong teka-teki ini. Ada teka-teki dulu di kampung bilang begini, jatuh di bawah cari di atas. Apakah itu? Jatuh di bawah cari di, apa itu? Hujan kenapa? Kalau hujan kok atap bocor toh, pasti kalau dia menetes di sini kan kita cari begini, tahu bocor di mana? Tidak mungkin dia meletes di bawah terus kita tidak tahu ada bocor di mana, kan tidak mungkin begitu. Jatuh di bawah, cari di, sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Bikin status 1, 2, 3. Jatuh di bawah, cari di. Artinya semua peristiwa yang terjadi di kolong langit ini selalu ada hubungannya dengan yang di atas. Amin. Kalau sampai orang bertanya tentang Yesus, tentang hidupmu, tentang proses semua dalam hidupmu, jangan pisahkan itu dengan yang di. Kalau orang hidup itu memisahkan dirinya dari dunia ini, dari Tuhan, karena dia hidup di dunia ini saja, dia membangun sebuah kesia-siaan. Amin. Meriam itu kalau dia mulai ibadah sering dia ucapkan bagian ini. Yang tadi itu, yang di sini itu Meriam. Dia suka bilang ibadah, latihan badani itu, dia kutip ayat Alkitab, latihan badani itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung ini latihan badani itu terbatas, tapi ibadah mengandung janji. Makanya baca Alkitab,
mengandung janji baik untuk kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan di zaman yang lagi itu. Ah, itu sudah. Lanjut. Hari ini kita bicara tentang bukti kasih Allah, tapi respon kita seperti apa? Saya ingin fokus pada satu kata ini, menyangkal. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Di sini ada yang tukang menyangkal. Dia ada duduk di sini, pakai baju warna. Lihat ini yang tukang menyangkal. Doran sadar kalau ada menyangkal. Ulang, di sini ada yang biasa menyangkal. Ada di sini dia. Boleh kuti dia pujari. Ah, baik. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Kalau hari ini saya bilang di antara saudara-saudara siapa mau menyangkal Yesus, saya yakin orang tidak mau. Dipaksa sekalipun tidak mau menyangkal. Mau paksa bagaimana tidak mau. Tapi apakah karena kita tidak mau menyangkal sama dengan kita tidak menyangkal? Belum tentu. Apakah karena kita tidak mau menyangkal Tuhan sama dengan kita tidak menyangkal? Belum tentu. Kenapa? Saya coba periksa kamus apa arti kata menyangkal. Menarik, dia kasih tahu informasi ini. 1, menyangkal berarti tidak mengakui. Sama-sama 1, 2, 3. Menyangkal. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Dia tidak akui. Dia yang coret-coret ini bangku gereja dong, tapi dia tidak akui. Betul. Di sini ada pemuda atau lansia. Oh, lansia tidak. Tapi kalau bila lutut dia tidak mau. Di sini ada begitu. Itu dia pun nama apa? Kalau ada bukti baru dia bikin video kilaf. Apa? Oh, klarifikasi. Itu yang before after toh. Waktu pertama, habis itu baru bilang atas nama pribadi. Ada begitu ditarus. Fam apa itu? Tidak mengakui. Ada banyak hal kita tidak akui. Padahal jemaat, banyak orang itu butuh bukti baru percaya. Banyak orang kepingin melihat baru percaya. Padahal definisi iman menarik. Ikut. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia pun kata kunci itu ada berapa? 1, dasar. Apa? Dasar itu sama dengan fondasi, sama dengan vanderen. Tahu fondasi? Tahu vanderen? Pernah lihat vanderen? Di mana? Siapa Puruma? Teori tentang vanderen itu gampang. Teori tentang fondasi itu gampang. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan. Selanjutnya disebutkan, dia dasar dari apa? Vanderen dari apa? Vanderen dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Idealisme masa depan, visi, cita-cita. Saudara mau jadi Bupati Kupang periode 2080, silakan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silahkan. Itu visi, silahkan. Yang nona-nona, yang ibu-ibu kepingin jadi wanita tercantik RW, silahkan. Itu cita-cita. Itu cita-cita. Yang membedakan kita adalah di atas dasar apa kita membangun cita-cita itu. Karena banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus tetap ingin menjadi Bupati Kupang periode. Dia kepingin juga jadi orang paling kaya dan kalau lihat perempuan ingin menjadi wanita tercantik Weh, hafal orang ini.
Yang membedakan kita itu kita letakkan dia di atas dasar apa. Tapi yang kedua berkaitan dengan pengertian ini tentang menyangkal. Dia bukti dari yang dilihat atau tidak lihat. Lihat atau tidak lihat. Bagaimana menjelaskannya? Begini, arsitek, tahu arsitek? Di sini ada arsitek. Dia punya nama siapa? Arsitek itu, ketika dia mau bergambar satu bangunan, dia taruh dulu di depan kepala otak ini. Ruangan ada berapa, lantai ada berapa, menghadap di mana, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana. Dia taruh dulu di sini. Kelihatan atau tidak kelihatan? Dari yang tidak kelihatan itu dia mulai gambar di satu kertas besar, mulai kelihatan. Dari itu orang mulai membangun satu gedung yang bagus. Setelah bangunan itu bagus kan banyak orang pi foto-foto toh. Ada yang begini, ada yang begini. Saya mau tanya, yang foto-foto di muka bangunan itu dia tahu itu kekuatan dari bangunan itu? Dia tahu toh? Siapa yang paling tahu? Siapa yang paling tahu? Arsitek dan yang mengerjakannya. Dan Alkitab dengan sangat ringan mengatakan, dan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Bagaimana Tuhan Allah menggambar, menciptakan kita dengan baik, tapi kemudian bagi umatnya harus butuh bukti baru percaya kepada itu juga jadi masalah toh. Banyak orang itu mendefinisikan dosa kalau kelihatan. Kalau belum dapat tangkap itu belum dosa. Anak sekolah minggu berdiri. Sekolah minggu berdiri. Oke, mantap. Ini lagu ada sekolah minggu yang ajar kita sambil tepuk tangan semua menyanyi. Hati-hati gunakan hati. Karena itu, makasih. Tepuk tangan untuk anak sekolah minggu. Duduk sudah. Tahu ini lagu? Pulang menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Baru lihat jangan sampai kita pakai itu barang semua untuk menyangkal, bukan untuk memuliakan Tuhan. Satu. Kedua, menyangkal berarti berbantah-bantahan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Ya maaf, di sini ada yang tukang baku bantah, yang sidang kodam banting buang kursi ada, yang babantah sih keluar mau bikin gereja sendiri ada. Dia pun nama apa? Menyangkal. Bahkan ada orang menyangkal pakai ayat-ayat Alkitab, saling baku bantah satu dengan lain pakai ayat Alkitab. Saudara, ini kisah lama yang saudara tahu, tapi saya hanya mau kasih tahu ulang. Ada orang dia minum sopi toh. Tahu sopi? Pernah minum? Anak-anak, siapa yang pernah beli ke sebu bapak son? Hancurkan. Saya hanya bertanya. Ini kan besok kita semua pas toh. Dia minum sopi toh, mabok. Malam minggu begini, pulang, dorang kunci rumah. Dia tidur di gereja. Pendeta datang, papa lihat begini, ada orang mabok tidur sini. Bang. Kenapa? Lu tidak tahu sebentar lagi orang mau ibadah sini tidur lagi di sini. Terus saya bilang, pendeta, tidak tahukah engkau bahwa aku harus selalu berada dalam rumah Bapakku? Ayat Alkitab. Di sini ada yang biasa mabuk, sambil mabuk debat ayat ada. Ada yang mabuk sambil kerja itu salib untuk Paskah ada. Wih, ngiri. Baru di sini ada lomba salib. Ada itulah itu.
Pengumuman. Tolong, pas sebelum tolong supaya pengumuman itu terima hasil. Yang tukang babantar, memang kau yang nyuri nih Famesa. Ini di Tarus bisa begitu kok tidak? Di Ebenezer bisa begitu kok tidak? Yang susah sekali menerima itu. Jemaat, coba ikuti ini media sosial. Kita bahkan terlalu banyak saling membantah. Pendeta satu bantah pendeta yang lain, gereja satu menghakimi gereja yang lain. Bikin rusak ini semua. Kenapa? Kenapa kita semua saling membantah satu dengan yang lain? Kenapa? Jawabannya hanya sepotong. Karena kita tidak datang kepada salib Kristus. Orang saling membantah itu karena tidak menengadah pada salib Kristus. Hari ini kalau saudara tanya kepada Kristus, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulangi, hari ini kalau engkau bertanya kepada Yesus, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Tapi dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Seperti itulah kasihnya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang mau mengorbankan dirinya bagi sahabat-sahabatnya. Jadi kalau orang bertengkar itu untuk apa? Membesarkan organisasi, membesarkan diri, dan lupa pada salib Kristus. Ada satu lagu lama, ini lagu dulu, orang tua dong berharap masih bisa ingat, yang muda belajar. Ini lagu. Pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, ku kenangkan cinta Tuhan. Ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kaki. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Kenapa kita suka bertengkar dan berbantah? Karena yang kita pertengkarkan itu di luar dari kemuliaan salib. Kita lagi bertengkar untuk menyatakan diri kita, membawa orang pada organisasi, membawa orang kepada orang, dan tidak membawa orang kepada Kristus. Itu yang membuat kita saling bertengkar. Ketiga, menyangkal berarti menolak untuk melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Menyangkal. Kenapa kok lebih cepat? Ikut yang beta om. Menyangkal berarti menolak. Itu. Ulang. Menyangkal berarti menolak untuk melakukan. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Untuk tahu dia sudah tahu. Untuk tahu dia sudah tahu. Tapi bikin semua dia tahu habis. Macam ke rapat kok semua program dia usul. Pas kerja baru dia tidak ada. Ada yang begitu dulu di sini. Bertengkar sampai harus masuk itu program. Tapi pas acara tidak ada begitu. Baru alasan, aduh, sebenarnya saya ada. Tapi
Mulai menyangkal itu. Anak muda, berhenti deh kalau kita telepon, kau tanya bilang posisi, terus dia bilang OTW. Ada yang begitu? Ebenezer ada. Pakai baju panitia dia. Ini kita persoal. Banyak hal kita tahu tapi tidak melakukan. Kami satu hari diskusi tentang ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya, pendeta, khotbah yang baik itu yang ke mana? Bebe lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Mereka bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana, omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu karena pikir lain, omong lain, bikin. Ada begitu di sini. Faham? Enggak masuk di sini. Nah, itu bahaya itu. Tahu tapi tidak, ya itu yang gak disoal. Beta melayani di Alor. Satu waktu beta turun ke Jambatan Hitam di gereja Iktus. Dulu Pak Pendeta Ishak don di situ. Kemudian jadi beta pun bapak mama saksi. Ada burung beo. Tahu burung beo? Pernah lihat burung beo? Di mana? Ini burung beo ini terlalu jinak, dalam jinak. Sampai tidak diikat, tidak taruh dalam sangkar juga. Kita duduk-duduk begini nih burung beo jalan-jalan, dia jalan-jalan begini, dia jalan-jalan. Tapi karena itu dipastori gereja dekat sekali begini, maka setiap kali bunyi lonceng gereja mulai bunyi lonceng 3, kan setiap kali teng teng teng, yang pimpin ibadah pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan. Karena ini burung mungkin dia dengar terus. Setiap kali bunyi lonceng 3, teng, 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 itu burung langsung. Pertolongan kita ialah di dalam. Pertolongan kita ialah di dalam. Karena dia berulang beberapa kali, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa kalau hanya omong, burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kalau hanya tunjuk. Ada yang sarjana peterna, berarti dia kuasai ilmu. Waktu dia wisuda itu pakai syukuran, pakai suku dengan bunuh tapi dia tidak bisa kas kawin babi. Kita untung di ilmu saja. Jelas. Ada yang sarjana olahraga. Terus kita bilang, kakak, yuk, sarjana olahraga, yuk, coba roll, coba kakak koprol, coba kakak salto deh. Jadi tahu tapi tidak melakukan, sama dengan Ini contoh lama. Saya mau tanya dulu, kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Mantap? Yes? Kalau begitu, siapa pun bapak yang setiap kali mama siap makan pagi habis, dia pun bapak bilang, mama terima kasih. Ada? 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 Tapi bab tua tahu. Tapi
Bapak-bapak, bapak-bapak, coba sebentar pulang dari sini, coba mama pas siap makan malam, coba bapak bilang, mama terima kasih. Saya yakin bapak omong begitu, mam tua pikiran. Pasti mam tua pikir dua hal, pasti mam tua pikir dua. Pertama, pasti mam tua pikir begini, tahu roh apa sunai di satu suami. Karena tidak biasa nah bos takujomo. Atau yang kedua, jangan sampai mam tua pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Kan tidak biasa, tahu tapi tidak melakukan. Dia pun nama apa itu? Jemaat, mengalah itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Betul? Betul-betul? Betul. Berarti mengalah itu baik, amin. Kalau begitu setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Sama-sama suami istri tahu bahwa mengalah itu baik, tapi waktu bakalai dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Mbak omong kok tidak? Kau tahu juga. Bangun pagi, mama tetap bikin minum, tapi tidak piantar. Nanti mama panggil anak kecil satu berbilang, "Lo piantar ke papa." Bapak terima minum di ruang tamu, bapak bilang, "Mama yang suruh kok." Terus ini anak pulang dari ruang tamu, dia pun mama panggil, kau tanya, Bapak bilang apa? Betul. Ditaruh sini ada, di Ebenezer ada, dia majelis kau jemaat. Jadi kita tahu banyak, tapi belum tentu kita lakukan. Itu yang dia pun nama apa? Oke, baik jemaat. Yang beta omong dari tadi itu baru pengantar. Belum khotbah, ini baru mau. Beta belum sentuh teks sama sekali, ada pendeta bagi mbaknya lah di sini. Nah, baru setelah perjamuan malam itu, Tuhan Yesus mengungkapkan beberapa hal. Dan oleh karena ungkapan bahwa seseorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus, Petrus tidak setuju. Bahkan dia bilang dia mau mati sama-sama dengan Yesus. Hebat itu. Dari tempat perjamuan itu mereka pergi ke... Kenapa dia lihat beta sah? Dari situ Dampidi hancurkan. Dimana? Mantap. Nama siapa kawan? Tepuk tangan dong dia. Baca Alkitab, kau tahu. Jangan hanya cek orang pustatus. As itu tersinggung dia orang pustatus. Sampai di Taman Getsemani. Sampai di Getsemani, datanglah orang-orang untuk menangkap Yesus. Petrus masih angkat, dia punya pedang, dia potong siapa pun telinga? Siapa? Maltus atau Markus? Oh itu sudah, pokoknya itu, dia potong. Tapi kemudian dia melarikan diri. Setelah lari itu, dia mesti tahu Tuhan Yesus pun keadaan. Dia datang ke tempat Tuhan Yesus, dibawa pertama kali. Dari Taman Getsemani Tuhan Yesus dibawa ke aduh. Dibawa ke ini. Sudah, coba yang jawab benar nanti dia dapat CP. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dia dibawa ke rumah imam.
Dia dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Pembacaan tadi kasih tahu. Dia kemudian menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Berapa kali? 3 kalau pakai bahasa Indonesia bilang 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Rote? Bahasa Timur? Pakai bahasa Cina? Sudah pokoknya 3. Dia datang ke rumah Kayafas. Di rumah itu dia masih ada di halaman. Waktu dia ada di halaman, datanglah hamba perempuan, seorang hamba perempuan dari imam besar. Dan kemudian bilang kepada dia, ini penyangkalan pertama ketika Petrus dihadapkan pada pertanyaan ini. Engkau biasa bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu kan? Pakai bahasa kita bilang, lu biasa sama-sama dengan Yesus. Oh, jawab Petrus begini, saya tidak tahu, saya tidak mengerti yang engkau maksud. Ini kalimat yang sangat masuk akal. Kenapa? Bagi Petrus, yang paling penting itu adalah melihat keadaan Yesus. Tidak penting untuk memberi jawab kepada perempuan itu. Apalagi perempuan itu dia tidak kenal. Jawab untuk apa itu perempuan? Masuk akal kok tidak? Perempuan itu menjadi penting bagi Petrus atau tidak? Siapa yang paling penting bagi Yesus, bagi Petrus waktu itu? Masuk akal. Tapi disitulah Yesus bilang, engkau menyangkal. Ayam berkokok pertama kali pada waktu Petrus bilang itu, aku tidak tahu, aku tidak kenal. Lantas dia pindah, memisahkan diri dari perempuan itu. Dia datang ke Serambi. Apa poinnya? Di penyangkalan pertama Petrus memilih untuk tidak berhubungan, tidak berinteraksi dengan manusia. Yang penting dia tetap berhubungan dengan Tuhan. Manusia tidak penting bagi dia, tapi Tuhan penting bagi dia. Penyangkalan. Contoh yang paling gampang begini. Hadir di semua ibadah. Dia di semua ibadah hadir. Maha hadir. Ibadah dari Senin sampai Minggu dia hadir. Di lansia hadir, kaum bapak hadir, kaum ibu hadir, remaja hadir, sekolah minggu dia hadir, semua dia hadir. Di rumah ada jam doa tertentu, tapi bakal ada yang semua tetangga. Ditaruh sini ada, Ebenezer ada, di rayon berapa itu? Sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus. Tapi bakal ada ipar-ipar. Kakak adik. Bakal lain dengan mama mantu. Saya mau tanya jemaat. Di sini aman? Suami istri aman? Kakak adik? Kenapa makin menurun dia pu aman? Ipar-ipar. Mantap. Jemaat, pernah dengar kalimat yang orang bilang bosan pipi gereja? Masa pernah? Atau sendiri omong? Karena urusan dia pisahkan diri dengan dunia, dengan orang-orang. Tapi tiap hari berdoa. Nah itu gitu masalah. Saya 2 hari lalu pas terbang pulang dari mana? Dari Palangkaraya ke Kupang. Saya baca tulisan lama dari Pak Yewang. Dia setuju bahwa ini ekspresi jemaat hari-hari ini luar biasa. Ada drama. Ada orang jadi Tuhan Yesus. Di drama itu toh. Bahkan ada yang mau dipaku betul-betul. Dia mempukul sapu, pokoknya langsung taruh. Mantap. Tapi beliau bilang begini, bagus begitu, tapi dia membangun solidaritas dengan Yesus sampai lupa membangun solidaritas di antara sesama. Itu yang membuat kita bertengkar terus. Ada masalah sedikit tidak selesaikan, bilang, tunggu kau sidang, tunggu.
tunggu. Ditaruh sini ada. Biasa pernah toko dia kan. Yang tunggu kau sidang. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi rohani sekali. Bagaimana efeknya? Kalau ini terjadi bagaimana efeknya? Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Di Sabu itu, orang ibadah rumah tangga. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Kita datang itu dong subuka tikar besar dorang jumur yang biasa jumur kacang itu. Membuka di situ, mulai semua duduk bersila. Yang pimpin akan di depan, dia duduk bersila, lampu besar di situ. Kadang-kadang ada tuak manis di situ, kita boleh sambil minum. Saya datang jemaat banyak begini. Saya bilang jemaat suka ibadah begini mantap. Kita mulai ibadah, saya mulai berkhotbah. Saya khotbah, saya lihat dong senyum. Saya bilang masuk. Mantap. Yang menarik kami habis ibadah dong masih tetap senyum. Ini beta mulai pikiran ini. Beta tanya dong, jemaat, yuk. Kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum. Akhirnya beta tanya seorang diaken, Welminceriu namanya. Beta bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia angka amebel poin satu, dia tulis di kertas kecil, satu dia piantar kasih beta. Beta penasaran betul. Pas beta buka begini, ternyata dia tulis, maaf, Bapak prosleting tidak tarik. Itu macam beta mau cek dia. Dengar 1 jam kita sama-sama di sini ini, engkau lihat ada masalah di beta, engkau bisa diam-diam. Jemaat, kira-kira tadi dompu ibadah aman kok tidak? Ibadah tadi aman kok tidak? Kenapa tidak aman? Kenapa tidak aman? Saudara, dengar. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya, makin dekat dia dengan anak-anaknya. Jadi sebuah omong kosong dan penyangkalan. Kalau ada orang mengaku dekat dengan Tuhan, tapi dia menjauhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehadiran kita memberi dampak bagi tempat ini. Pertanyaannya, kita yang dekat dengan Tuhan ini, yang sudah bikin perayaan luar biasa nih, dampak kita di Tarus nih apa? Ada bikin apa? Beta tegur seorang pemimpin persekutuan doh. Beta bilang dia, Bapak, berhenti khotbah. Dia bilang, kenapa? Berhenti. Kok pendeta om, berhenti. Terus dia bilang, Bapak omong kau tahu toh, dia kan piara babi. Tahu babi? Ada yang piara di rumah? 5 ekor ada? 1 doang. Dia piara babi. Dia pun tetangga adalah orang yang tidak seagama dengan dia. Terus dia punya got, saluran pembuangan kotoran babi, diarahkan ke tetangga itu berumah. Beta tanya dia, Tuhan Yesus mana ajar engkau macam begini? Tuhan Yesus yang mana yang ajar kita macam begitu? Maka engkau harus mengasihi musuhmu. Berhenti. Itu serius. Supaya kalau orang mengaku dia dekat dengan Tuhan, dia kenal dengan Tuhan, dia memberi dampak positif bagi tempat di mana dia ada, bagi orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Jemaat, bisa jamin kok tidak sebentar kita habis ibadah ini semua sudah rapi kembali, sampai tidak ada kan besok orang mau ibadah, bisa. Dari hal yang kecil, anak muda tahu motor? Ada motor? Pernah naik motor? Siapa punya? Siapa punya? Sulunas? Anak muda,
motor itu hasil dari pabrik. Tahu pabrik? Itu dia punya kerja tuh terukur. Dorang pakai sistem komputer lain. Yang kerja di sana juga otak mantap. Otak mantap lain terukur lagi pakai komputer untuk tahu memang gas karmana, speedometer karmana, rem karmana, velg karmana, bangga. Itu terukur mantap. Tapi kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya itu motor punya wah wah wah. Betul. Ada juga di sini. Bisa tunjuk kami dia. Bayangkan ya jam 10 malam kita pulang, naik itu jalan situ, masuk Pimanikin sana. Wah wah wah. Itu orang pun doa hanya satu. Apa? So mati baik, bayangkan. Baru tanya bilang, lu pulang dari mana? Ini pawe pasca. Bayangkan. Tolong kok kita punya kehadiran itu memberi dampak yang positif. So bagus kita ibadah, siapa yang tidak bagus, terlalu mantap. Tapi habis ibadah pastinya begitu. Kita melakukan sebuah penyangkalan. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikasi tahu bilang, oh kasih tape sedikit dulu. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Pikas tahu dia ada tambah 2.000 di beta tape. Solidaritas sosial kita bermasalah. Di sini juga gitu. Betul. Itu oma di sini. Dia pakai baju seragam khusus. Saudara-saudara, itu tanggung jawab Kristiani kita. Supaya kita paham bahwa gereja itu tidak selesai di situ. Dia berdampak di luar. Dulu kami punya satu menara doa. 1 kali 24 jam. Tiap hari. Tiap 2 jam ganti yang berdoa. 2 tahun kemudian kami tutupkan setan dong begini. Kita berdoa bagi orang miskin. Lalu siapa pun beras, siapa pun waktu, siapa punya uang, siapa pun pakaian yang kita antar ke saudara. Itu kita habis di doa. Tuhan dalam firman itu bilang begini, inilah aku, utuslah aku. Bukan inilah aku, utuslah dia. Yang kita ini lebih mantap kok. Amin kok. Nah, itu penting bagi kita. Kita coba tanya di masing-masing kita pun diri. Merayakan Paskah kali ini, merasakan cinta Tuhan yang sangat besar itu, yang sudah mati bagi kita. Saudara, siapa berani mati bagi kita? Coba kasih tahu, siapa berani mati bagi kita? Kami pendeta ini kalau malam dapat dengar bilang, ada jemaat mati. Wih, tapi kita lihat orang menangis, dia juga menangis. Longkas mandi jenazah, dia juga mandi. Kasih pakai putih, tapi dia juga pakai. Kasih masuk di peti, dia juga mau masuk. Bawa pi kuburan, dia ikut. Pas kasih di lubang, dia senjadi ikut. Lah dia mundur. Kita hanya bisa antar, tidak ada yang bisa ganti. Tuhan Yesus ganti kita. Iya toh? Nah sekarang saudara, ini pakai contoh. Anggap saya ini kakak nyong yang baju kotak-kotak nih, anggap saya boten dua sombah kenal memang boten dua sombah kenal. Terus beta dapat dia pun nomor telepon toh, beta dapat dia pun nomor telepon, beta telepon, kakak sebentar malam jam 12 bis ketemu beta di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur, kira-kira dia mau atau tidak? Beta video rumah ada ayam satu di rumah, kira-kira dia kasih beta ke sini ayam. Oke, beta rubah pertanyaannya. Kita mau kasih dia oto baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? 0 kilometer dia mau atau tidak? Terus beta beli kasih dia oto baru satu, Pajero Sport. Beta kasih dia yang cuma-cuma ini dapat. Waktu dia sudah dapat, ada perubahan perilaku dari dia ke beta ke sana. Beta telepon jam 12 malam dia datang ke sana.
Suruh tutup pintu, dia mau ke sana. Ada ayam satu di rumah, dia kasih ke sana. Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Kenapa terkutu dia baik begitu? Karena dia telah menerima sesuatu yang berharga. Bahkan mungkin dia tidak mampu. Untuk kasus ini beliau, kalau untuk disalibkan kita tidak mampu semua. Kasih yang begitu besar, lalu kita buat apa? Kalau hasilnya hanya bertengkar, tidak mengakui, menolak untuk melakukan. Satu. Kedua, waktu dia ada di Serambi, tahu Serambi? Kenapa 10? Tahu Serambi? Serambi itu apa? Apa? Menghilang itu. Itu sama dengan tahu Serambi, tahu. Serambi apa? Tidak tahu. Makanya tahu Serambi. Tidak tahu. Mulai terputar lah. Oke, baik. Dia ada di Serambi. Datanglah perempuan yang tadi juga. Itu perempuan yang tadi itu datang kasih tahu orang-orang di situ yang ada di sekitar situ, biar begini. Ini laki-laki ini biasa sama-sama dengan Yesus. Pembacaan tadi bilang dia menyangkal, tapi tidak dituliskan penyangkalannya apa, dan dia tidak pindah tempat. Penyangkalan pertama kan dia pindah tempat. Penyangkalan yang kedua dia tidak pindah tempat, dia di situ. Seolah-olah dia ingin menantang. Kita di sini mau kenapa? Siapa mau kenapa siapa? Ini pun jago mulai ada ini. Meluju siapa? Hanya perempuan. Lupi dimanikin tanya. Lu siapa? Jemaat, kenapa ini kemudian disebut sebagai penyangkalan? Karena Petrus tidak ada keputusan. Sangat tergantung kepada orang, sangat tergantung pada situasi. Tanpa keputusan itu penyangkalan. Dong suka pakein kalimat, masuk kandang kambing, masuk kandang ayam, ayam hilang. Saudara, sikap itu menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Di dunia kita berjumpa dengan semua orang. Tanpa keputusan, penyangkalan itu dekat sekali. Keputusan. Sama-sama 1, 2, 3. Orang tua dulu ajar kita bilang begini, di satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus tidak dapat. Harus ambil keputusan. Mau kejar yang jantan atau yang jantan, karena yang dua-dua itu jantan. Harus ditetapkan kita mau buru yang mana. Dua-dua tidak dapat. Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Betul. Bagi seorang perempuan dewasa umur 29 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki sesuka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa tiap malam dia bilang, ini kok, ini. Lama-lama tidak kawin itu. Ambil keputusan. Dalam 1 hari, jemaat. Dalam 1 hari itu seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan dengan konsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun atau tarik kem panas. Itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto. Itu juga keputusan. Kenapa pendeta Yandi berkhotbah di sini hari ini? Karena pendeta pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Makanya hari ini. Kenapa saudara punya istri itu, suami itu? Ya karena pernah ambil keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, Pak Pendeta, saya betul-betul tidak tahu. Saya tidur-tidurin buka mata, mati di sebelah. Keputusan. Dengar. Saya biasa lihat ini.
Orang yang buta total itu jarang dan mungkin tidak pernah kena tabrak. Satu kali dia buka kacamata pengen dia jalan saja. Kita yang pusing silih dia. Yang paling banyak kena tabrak itu yang pura-pura buta. Yang tidak tahu maju kosong mati. Yang maju tidak maju, mundur tidak mundur itu mati. Jamaat, sama tanya kita dulu, masak super mie itu cepat kok lama? Cepat kok lama? Teorinya cepat, kalau tidak segera ambil keputusan jadi lambat. Kalau saya bilang saya punya istri, yo, betul mau makan super mie, cuma tua pindah per 2-3 menit dia balik tanya, Pak, mie goreng kok mie kuah? Terus beta bilang mie kuah sayang, mie kuah. Mam tua pi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, kuah banyak kok sedikit? Kuah banyak. Mam tua pi belakang 2-3 menit dia datang tanya, pakai sayur kok tidak sayang? Pakai sayang. Dia pi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai telur kok? Taruh sayang, taruh. Ini pi belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, ini pedih sekali atau? Lama-lama kita sudah makan, kita bertanya sampai nafsu makan habis. Hidup tanpa keputusan tidak bisa, mesti ambil keputusan. Orang kalau tidak ambil keputusan, itu dia punya hidup hanya membanding-bandingkan, membanding. Ibu-ibu senang kalau suami banding ibu-ibu deh ibu-ibu lain. Pulang sebentar dari sini, suami bilang, Ma, iya sayang, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah? Itu pasti lu pindah di sebelah. Kenapa hal ini serius? Dengar, jemaat. Di sini ada yang di jemaat ini ada yang pelihara kok apa ya? Yang bunga-bunga hias, yang itu bunga-bunga yang lidah martuana apa ada. Bagus bunga bagus, ada kok tidak? Sapa mama sapa itu. Bagus. Kasih tahu saya, beta sudah minta. Kasih tahu saya, beta ini hanya mau pakai contoh. Mama Lina. Ada. Oke, sekarang kita minta Mama Lina konfirmasi. Mama, bunga hias di rumah ada toh? Oke, beta mau tanya, dalam 1 tahun Mama kasih pindah pot berapa kali? Kira-kira 4 kali sampai kok tidak? 6 10 kali. Jadi Mama tiap hari kasih pindah. Hei jemaat, tapi tanya baik-baik, bilang Mama konfirmasi. Kenapa Mama tua kasih pindah pot? Lebih alasan itu karena pot rusak atau dia sudah tambah besar. Tapi saya mau bilang pada saudara, kalau tiap minggu Mama Lina kasih pindah itu bunga, mati itu bunga. Kok akar belum sempatin begini deh itu tanam pindah lain mau kemana? Kenapa saya bilang begitu? Ada banyak ini dia tercatat jemaat Ebenezer, tidak gereja di sini. Gereja di semua tempat baru datang. Itu kalau kita sama deh. Ini di sini. Kami Natal di pedalaman Amnuban Timur. Di kampung sana saya Natal dan jemaat. Ada dengan 2 TKW. Kami makan kue, kampung kue itu seragam. Dia pun nama kue Solo. Besar ke piring. Saya tidak tahu pakai tepung apa, yang pasti kami kunyah ini ke kunyah karet. Soalnya tidak. Sementara beta kunyah pusing ini kue ini. Yang satu bilang, kalau kita Natal di Macau, beta hanya lihat dia. Yang satu bilang kalau kita Natal di Hong Kong, ini di Timor. Yang kamu dua mesti lakukan bahwa itu Hong Kong datang, kalau kamu dua berangkat di Hong Kong. Kamu
dua tidak bisa tinggal di sini, tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Tidak bisa. Tidak bisa. Keputusan. Perjalanan bersama Tuhan tuh kalau kita ambil keputusan, bahkan kadang orang pikir kita gila. Tapi perjalanan itu akan menemukan jawaban. Bukan untuk pertanyaan. Bukan menemukan jawaban. Tuhan tanya. Tuhan bilang, Nuh, di sini ada nama Nuh? Tidak ada. Kevin? Oh, Nuh saja. Nuh, bikin bahtera. Dia tidak tanya. Padahal alasan bertanyanya gampang. Laut ada di mana Tuhan? Dia bikin. Nuh, nanti bikin itu bahtera itu bertingkat-tingkat. Nuh tidak tanya, dia bikin. Nuh, nanti bikin dia kamar banyak-banyak ya. Nuh tidak tanya, padahal dia gampang bertanya. Tuhan, potong hanya 8 orang. Itu juga pasangan suami istri. Mestinya 4 kamar cukup. Dia tidak tanya, dia bikin. Nanti air bah itu datang baru Nuh mengerti. Ternyata ini maksud. Kau siapa yang paling hebat berenang gitu air bah itu dan tidak bilang timur toh tidak semua mati. Oh ini ternyata maksud Tuhan. Binatang-binatang mulai masuk Tuhan suruh masuk baru Nuh mengerti. Betul ternyata memang harus dia bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau dia hanya satu sebegini. Satu losa baru di samping nupu kamar itu langsung kandang babi. Dia yang kacau di situ. Oh dia mengerti maksud Tuhan. Ini harimau masuk, singa masuk, gajah masuk, baru Nuh mengerti. Betul, mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar yang lebar. Itu kan keluar dia subangka-bangka ini semua. Jadi keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu serius. Jemaat. Kadang-kadang kita ini punya kalimat itu waktu ucap itu. Ada anggota sini di sini ditanya, apakah jawabmu? Saya percaya. Kadang ada lain yang sengaja dramatisir betul itu. Iya, saya percaya dan naik. Jemaat. Itu ya saya percaya dan berjanji dan segenap hati itu mengandung 3 pengertian. 1, saya menjawab ya kan saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya saya tidak akan jawab itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Saya percaya apa? Saya percaya yang itu pengakuan iman itu. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia menebus saya, Roh Kudus itu saya percaya. Makanya saya bilang iya. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan, bukan ya habis hilang. Nanti Sumati baru pendeta tanya bilang, kita punya juga. Oh kita punya. Antara dua yang pendeta dan yang tidak pernah pergi berkunjung, atau ngomong betah mandi kita ya. Kedua, saya menjawabnya untuk masuk bukan hilang. Wih, ada yang dia, ya, saya percaya, itu tidak masuk. Dia datang gereja itu di Natal 1 kali dan Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama Jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napasot 1. Kalau mulai napasot 1 itu aku jumlah. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tolong. Itu masuk. Ada orang ini yang sepanjang hidup itu mengkali dia ikut ibadah mengkali 5 atau 6 kali. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak sidi. Keempat anak nikah. Yang kelima mungkin pas pemakaman dia. Dia mau gimana lah disuruh begitu. Ya habis masuk bukan ya habis hilang. Ketiga,
Saya menjawab iya, bukan sekedar untuk masuk, tapi untuk diatur. Saya menjawabnya untuk masuk, dan ada orang yang sudah masuk tapi tidak mau diatur. Pak Pendeta, saya kalau su kiri, kiri betul. Nanti baru kanan lagi. Macam lagu, putar ke kiri. Ada yang bahkan bilang, pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat. Tapi kalau saya sumara, Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Kalau mau malaikat, malaikat. Mau Lucifer, Lucifer. Supaya obat jelas. Ini kadang-kadang malaikat, kadang-kadang Lucifer. Kita pusing lah. Jadi mengambil keputusan itu penting. Saudara mau bertumbuh di mana? Saudara mau dengan siapa? Itu kan keputusan. Saudara. Tuh, kita ternyata saudara. Saudara bayangkan ya, kita berjumpa dengan banyak orang. Saya Kristen, saya Timur. Sahabat saya pasti ada yang bukan Timur, pasti ada yang bukan Kristen. Bagaimana kalau kita tidak ambil keputusan mengenal diri? Membangun militansi, pengenalan akan diri. Makin dalam kita kenal kita pun diri, makin kita bisa berjumpa dengan siapapun. Kalau orang tidak dalam pasti dangkal, kalau dangkal pasti radikal. Tidak paham dia pun diri, supaya semakin mengenal saya pun diri. Saya Timur, saya akan ketemu di orang Rote, orang Sumba, orang Sabo, orang Cina, orang mana-mana. Saya tetap Timur. Jangan takal bergaul dengan Cina, saya pikir saja Cina. Tolong panggil saya Koko Yandi. Wah, tak usah. Saya tetap Timur. Cukup. Ya toh, kan beta kenal dia pun diri. Betul toh? Beta akan ketemu orang jauh, beta akan pergi Jakarta, beta akan pergi mana-mana. Beta tetap Timur. BTT, beta tetap Timur. Berarti BTS juga ada toh? Apa? Beta tetap sudah. Iya. Supaya kita tahu kita siapa, makin kenal diri. Memahami kita pun diri itu baik. Untuk ambil keputusan saya siapa, berasal dari mana. Orang yang sukses tuh, orang tahu dia datang dari mana, mau pergi ke mana, dan dengan proses apa dia sampai di situ. Tanpa keputusan bagaimana? Jemaat. Pernah dengar itu kalimat yang bilang, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah? Sendiri omong. Saudara setuju dengan kalimat itu? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah, kalau dia mengalir menuju lubang WC, mau bilang mengalir. Hidup ini kita menentukan. Karena itu orang tidak ambil keputusan tidak bisa memahami diri betul-betul untuk ambil. Ini bapak-bapak donjo, bapak-bapak mamam don tolong. Di sini ada katekisasi kok. Ada kok tidak? Biasa berapa lama? Berapa lama? Tidak tatap muka berapa kali tidak boleh sini? 3 kali. Terus ada orang tua yang datang ketemu pendeta. Pendeta, ini pasca ini kali ada tabis sini kok. Iya, kenapa? Woi, betapa aneh yang di Bandung itu, yang sekolah dokter itu, itu antara pintar, itu dosen nomor dia sudah tahu semua. Kenapa dia kenapa? Dia kenapa? Dia ada mau datang, woi bagus, bapak senang ya, bukan maksudnya kalau datang, pendeta bisa tabis memang dia kok. Jam begitu om, kok kenapa? Mama don datang gereja suara ini, itu hari kalau. Orang lain puana boleh ikut tatap muka setengah mati, 3 kali tidak tatap muka. Kok kita terlalu apa? Terlalu apa coba? Begitulah bapak mama tersinggung lagi. Supaya kenapa? Memangnya ikut kata kasih aja dong bunuh orang. Begini cara bunuh bapak. Ada bilang begitu.
songko ada yang kita mau tetapkan untuk pengembalaan, percakapan, apalagi itu tuh kalau bilang percakapan 2 sampai 5 kali itu sulit. Ada jemaat yang hampir mau baptis sidi dia nikah langsung hari. Kita langsung supaya hemat itu, paket hemat betul-betul itu. Supaya paham sedikit tuh. Kalau tidak kita jadi, saudara bayangkan, ini media sangat terbuka. Yang kita ngomong ini juga orang dengar di mana-mana. Ini betul itu kamera. Ada juris. Di mana-mana, saudara bisa bayangkan di media orang baru bicara sedikit kita pusing. Kenapa? Pemahaman akan diri kita bermasalah. Pemahaman diri bermasalah kenapa? Karena tidak ada keputusan untuk 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya terima yang logis-logis saja. Atau membanding-bandingkan kapan kita bertumbuh. Ketiga, di penyangkalan pertama, Petrus memilih memutuskan hubungan dengan manusia. Penyangkalan kedua, dia tidak ada keputusan. Ada angin barat, dia ke timur. Kok angin tiup dari barat dari lawan angin? Ada angin barat, dia ke angin timur, dia ke ada angin barat, dia ke timur tanpa keputusan. Di penyangkalan yang ketiga, orang-orang banyak itu bilang kepada Petrus, engkau pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau ini orang Galilea. Apa jawab Petrus? Petrus bilang, pembacaan tadi bilang begini, pada waktu itu dia mulai bersumpah, mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut. Penting lu berhenti tanya sudah. Saya tidak kenal dia, yang penting kita ada hubungan baik. Dia lebih memilih memutuskan hubungan dengan Tuhan, yang penting menjaga dengan manusia. Saudara, ini hal serius. Tuhan itu paling gampang kita abaikan, paling gampang. Karena dia tidak kelihatan toh. Paling gampang kita abaikan. Ada betul video satu. Kalau pesta jam 5, ibadah jam 5 kita pilih. Ibadah jam 5, pesta jam 5 pilih. Pilih pesta juga tidak apa-apa, jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang jadi soal itu bukan soal kita memilih apa, tapi alasan memilihnya. Bapak, kenapa tidak pi ibadah ma pi pesta? Aduh Pak Pendeta, tuan rumah undang langsung. Wih, kita nih kalau tuan rumah undang langsung teke, wih, itu kalau sana pikir, kalau beta yang tanya jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak ibadah ma pi pesta? Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Ada. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Ya Tuhan paling gampang kita abaikan. Saudara, ada saja. Saya suka pakai begini ya. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Amin. Mantap. Yes. Kalau kita berdoa. Besok. Apalagi ini malam ini kan banyak yang mete. Baru takujud pas sampai doa syafaat, Ibu Pendeta bilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh begini. Perasaan dia manusia, nanti manusia lihat tuh. Di sini ada. Di Ebenezer Tarus Barat ada. Dia majelis atau jemaat? Majelis jemaat. Dong
mengundang kita pi pesta. Oi, pi pendeta khotbah di ibadah syukur, ibadah pendeta khotbah terus pendeta. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini yang ibu-ibu semua dong pi dapur. Mbak aja mari Susi, mari. Sampai di belakang yang ketua dapur itu langsung bilang, siap sudah. Sudoa syafaat. Ini gua tadi suka panas. Padahal hanya kacang breni bu. Kurang garam lagi. Nanti es pendeta mau boleh hima. Kan ada Maria, ada Marta tuh. Tuhan ini gampang kita abaikan, gampang. Saudara bayangkan ya, kalau kita tidak cinta Tuhan seperti Dia mengasihi kita, mengabaikan Dia terlalu gampang. Jemaat, ada yang susah tidur malam-malam? Tidur biasa jam 2 bangun setengah 4 begitu, kok susah tidur bola balik begitu. Ada banyak cara, salah satu cara ini bukan cara paling ampuh, tapi saya lihat kondisi dari soal kasih sayang. Coba lakukan 2 hal ini. Satu, coba baca Alkitab. Kejadian 26 ayat. Coba yang susah tidur, coba pulang ambil Alkitab taruh. Rencana mau baca dari Kejadian sampai Wahyu, coba nanti. Kejadian 26. Kedua, copi gereja, cuma segereja. Apalagi besok pagi, besok gereja di sini jam berapa? 7. Ini malam kan banyak yang tidur ini. Baru sampai pendeta mulai salam Bapak Ibu Saudara. Yang heran kalau kita nonton drama itu kok tidak mengantuk ya. Alkitab. Jadi saudara, coba saudara mencintai sesuatu dan saudara akan meninggalkan dia, coba. Pernah jatuh cinta? Ini tidak pernah, semua ini dijodohkan semua ini. Pernah jatuh cinta? Pada pandangan pertama. Yang alasan mau panitia kok tiap hari hanya ketemu sebegini tidak mau duduk. Yang su pacaran so angkat tangan, yang su tua dong, tidak usah ini yang muda dong. Yang su pacaran so angkat tangan. Berapa saja? Ya, yang belum pacaran, coba angkat tangan. Yang belum pacaran. Oke, turun. Yang tidak tahu dia pacaran kok tidak, yang dia tidak tahu dia pacaran kok tidak. Pokoknya yang tidak tahu dia pacaran kok tidak itu, kalau itu orang ada dia ke malu, maksudnya ada dia ke rindu, ke karena itu. Kalau ada cinta, kalau ada kasih tuh kayak mau terus tuh. Bayangkan, saudara ketika suka TikTok, kan di mana-mana saya mau bikin tuh, bahkan mengikut. Karena ada suka. Betul kok tidak? Tapi coba kalau tidak suka, kan aduh, coba saudara duduk makan di satu meja makan sama-sama dengan orang yang saudara tidak suka. Bisa. Itu sambal kayak kita mau tutup. Cinta Tuhan paling banyak kita abaikan. Jemaat, kalau pulang dari gereja kita lupa handphone, datang cari kok tidak? Kenapa datang cari? Karena penting, karena mahal. Itu biar semua masuk rumah, papa mama lupa handphone. Oh kenapa? Balik. Telepon koster, tolong dia mama handphone. Kenapa? Mama lupa. Mama duduk di mana? Di semua tempat duduk di gereja. Karena penting, karena mahal. Betul kok tidak? Tapi coba kalau pulang dari gereja lupa tisu. Yang kita sulap, rencana mau buang di tempat sampah tapi lupa. Datang cari. Kenapa handphone kita cari, ini tisu kita cari? Karena tidak penting.
Karena tidak mahal. Dan tidak penting, tidak mahal. Apa yang ingin saya katakan? Kalau sesuatu itu penting dalam hidup kita, maka pasti kita akan menemukan jalan untuk pergi. Tapi kalau sesuatu itu kita rasa tidak penting dalam hidup, lebih banyak kita menemukan alasan. Jemaat, pernah dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah? Berapa ribu itu? 600. Biasa dong bagi di mana? Di mana? Kantor camat. Biasa bagi jam? Biasa ya, taruh jam 9 begitu kok. Pertanyaan terakhir. Jam 6. Kenapa baru bagi jam 9 masuk jam 6 jam 7? Kenapa? Kayak mama kan jam 9. Tahu sendiri ya teh. Mama tahu. Kalau sesuatu kita rasa penting itu, belum gereja sini biasa jam berapa? Ya taruhlah jam 8. Taruhlah jam 8 ya, taruh jam 8. So, siap jam 8 ini, siap jam 8. So, bagus, baju, mantap. Papa, mama so siap. Anak bilang, Bapak, mama, so jam 8, kenapa sampai ide? Belum ada orang. Ya, pas kita sapa. Kalau di sana banyak kita ini, apa yang kita ini? Sudah lihat ya, kalau sesuatu penting itu kita akan temukan jalan. Tapi kalau kita rasa memang sudah tidak penting, paling banyak alasan yang paling banyak. Di kampung-kampung itu ada hari pasar. Misalnya kalau di TTS itu hari Senin pasar Batu Putih, Selasa pasar Uinlasi, Rabu pasar Niki-Niki, Kamis pasar Kapan. Nah, ada yang di pasar itu dia pas beli baju merah, rok hijau, sendal kuning, baju, rok, sendal, dia mau pakai di mana? Satu-satunya tempat yang paling banyak orang tidak bisa lihat dia itu gereja. Semua sudut dulu baru dia pakai baju, rok, sendal. Itu semua sudah bertiba-tiba dari pintu samping. Duduk sedikit tiba-tiba dia ulang. Ada pi gereja. Pi gereja. Tapi Tuhan kita abaikan. Nah, untuk anak muda dan juga tadi kita baru ngomong habis. Kita ada bikin salib kali bagus. Kita damping mana di kota ini kita senang. Bagus itu. Salib ada lampu-lampu tioik dong ada mantap. Beta paling suka itu betul bikin story. Hampir beta bilang ini Kupang Pak. Hampir beta belum ngomong. Tapi tolong kamu jangan mabok baru begitu. Bisa mabok baru kerja itu. Itu untuk apa itu? Ada yang mendramat Tuhan Yesus, tapi tidak pernah gereja. Seharusnya dia menjadi Tuhan Yesus di situ. Masa Tuhan Yesus pemalas gereja? Don't pilih dia berdasarkan muka. Apa yang terlalu? Menyatu dengan Tuhan. Saudara, menyatu dengan Tuhan itu, kalau Tuhan kita tidak baik, berarti ada di kita toh. Kita tidak menyangka dia. Suami terlalu marah kamu tampele. Di sini ada suami biasa pukul istri. Beta balik sa. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang siapa?
Saudara, kalau Tuhan sama-sama dengan kita tuh kan gimana kan Tuhan ada toh. Setiap kali dia terlalu marah, dia semua tampilin dia puisi tumbai Tuhan ada. Ya toh. Ada ibu-ibu yang biasa memaki. Setiap kali dia mau maki dia pun suami dia bapak untuk baik Tuhan. Ya kalau sama-sama dengan Tuhan itu dia pun untuk jangankan Tuhan, saudara. Saudara lihat pendeta, suami istri itu kalau bertengkar. Di sini suami istri pernah bertengkar kok? Atau memang di sini suami istri? Dong ada bakal laiba ribut, bamaki, bapuku di situ tiba-tiba pendeta sampai bilang, "Salam." Aku tidak dua bahasa. "Salam Bapak, salam." Aduh, pendeta mari, aduh, ini boi mari teh ada. Aduh, pendeta. Aduh. Itu baru nanti pendeta selebri. Lu tunggu ke dia pulang. Itu baru pendeta. Apalagi Tuhan yang sama-sama dengan kita. Amin kok. Begitu. Itu baiknya dengan Tuhan tuh begitu. Jangan diabaikan itu Tuhan toh. Kita ini suka mengabaikan itu yang oto lewat sedikit bel kan trek ini lewat Timur Raya toh. Bel bagin dia bamaki baru ada pendeta. Ampun, ampun, ampun. Mama ini hanya di mulut saja, di hati tidak. Omong kok. Karena apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari apa? Ini ana dong waktu mau sidik kau jawab bilang, "Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati." 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama. Dia tunggu pendeta. Kenapa? Bantu beta dulu. Kenapa? Tiap hari bantu lusa. Terus bapak pendeta, mam pendeta, beta sunika dina sang. Terus dia pun bapak bilang, namanya anak semua begitu, kita mau bilang apa lah yang. Dia pun mama bilang, habis kita orang tua ini tugasnya hanya antar doang. Sudah pendeta hoang. Jadi jarak antara pengakuan dan kita pun penyangkalan tuh tipis sekali. Tipis sekali. Jadi tolong kok, jangan sedikit-sedikit abaikan Tuhan itu. Kalau tidak kita tidak apa-apa. Nah, ketiga, khotbah belum habis. Siapa suruh mau panggil beta? Baik. Oke. Gas habis baru pulang lu rugi. Kenapa? Ide ku pendeta yang di hot. Kok iya bagus. Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya gotong ketawa. Terlalu bagus. Aneh juga. Tapi ini tahu semua toh. Oke, menyangkal itu artinya satu. Aduh. Hancurkan. Ini mantap baik saudara-saudara, kita lanjut sedikit. Asin sudah sini kita pulang. Mama dan siap makan kok bapak, terima kasih baik saudara-saudara. Tiba-tiba berkokoklah ayam untuk kali kedua. Petrus menyangkal yang ayam bak kokoreo ketika ayam kokoreo. Tahu kokoreo? Berarti koko dan disambung menjadi yang tidak tahu itu kita pembahasa di Kupang jangan kokoreo, ayam berkokok. Teringatlah Petrus bahwa Tuhan pernah bilang ke dia, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkali aku 3.
Maka menangislah ia terseduh-seduh. Ada dua orang murid Tuhan yang menangis. Satu dia pun nama Petrus apa? Ya Petrus. Yang kedua dia pun nama Dua-dua menangis. Tapi alasan menangis dan sikap terhadap menangis itu beda. Petrus, dia menangis karena dia tidak melakukan apa yang mestinya bisa dia lakukan. Kan dia cukup bilang, saya kenal Yesus. Mestinya dia bisa lakukan itu. Tapi tersadarlah dia bahwa dia tidak mampu melakukan itu. Menangislah dia. Dia coba datang ketemu Yesus ketika Yesus menanti dorang di pantai. Tuhan bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, Tuhan, ini pakai saya pembahas. Tuhan, beta mau jawab apa Tuhan? Baru berapa hari lalu beta menyangkal. Beta mau jawab apa Tuhan? Tuhan tahu beta buat. Beta mau omong pun beta cuma nyangkal Tuhan. Tuhan paling tahu beta buat. Beta sen omong Tuhan. Dia tahu dia melakukan kesalahan dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini beta hidup ini sudah beta salah. Tapi Yudas menangis karena dia kira apa yang dia pikirkan itulah yang Tuhan pikir. Yudas berpikir begini. Semakin cepat dia menyerahkan Yesus, maka proses untuk Yesus menjadi Mesias, penyelamat itu, paling tidak untuk pembebasan bangsa mereka dari penindasan Romawi, segera terjadi. Dan kalau Yesus memerintah, bisa saja dia jadi salah seorang pejabat. Dia pikir itu yang Yesus pikirkan. Bukan soal uang 30 keping perak, karena uang itu dia bawa kembali. Tapi karena peraturan bilang uang yang sudah keluar dari perbendaharaan tidak boleh masuk kembali, maka dia pilih itu, tanah itu. Matilah di sini. Dia pikir apa yang dia pikirkan itu yang Tuhan pikir, padahal bukan. Itu buat dia menangis. Tapi yang membedakan adalah bukan dia kembali kepada Yesus, semakin menjauh. Kita semua ini punya masalah. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Harapan mau nikah dan dia, kenyataan dia nikah dan kita pun teman akrab. Masalah bukan masalah, cara kita menangani masalah itu yang biasanya jadi masalah. Iya toh? Nah, kalau begitu, kalau ada masalah jangan makin jauh dari gereja. Ada masalah itu makin datang ke gereja, makin berdoa. Dulu belum ada kios, berdoa keliling gereja berdoa. Sudah pak kios hari Minggu tidak gereja lagi. Pendeta bilang, kenapa soalnya gereja? Kios Tuhan suka kasih siapa jaga lagi. Ini baru dapat kios satu yang urusan dengan koperasi. Di sini juga kenal petugas koperasi? Mingguan atau harian? Suruh dia datang. Ada masalah tuh makin datang ke gereja. Ada yang Pak Pendeta, sama saja. Potong berdoa, pipi gereja terus tuh sama saja. Itu bab tua di sebelah tidak pernah gereja, tidak pernah sembahyang, tiap hari ganti oto, Grab. Makin ada masalah itu makin berdoa kepada Tuhan. Karena kita berjumpa dengan keadaan dunia yang terus berubah.
Dan kita punya iman itu menjadi benteng paling terakhir berhadapan dengan semua persoalan itu. Ini Pak Pendeta Yandi ini baru menikah 16 tahun. Ini ada pasti yang sudah 20-30 tahun toh. Foto yang nikah dulu ini beda dari yang nikah sekarang dong. Foto nikah dulu itu foto pun dekorasi dan pakai pisang pun apa itu? Wah, baru ada ke laut begitu, ada bebek 2, ada perahu 1, ada tulisan besar bilang apa? Mohon doa restu. Foto yang nikah bebek yang ada di sini. Itu foto pun nikah dulu dong. Dia pun foto masih ada. Itu ini dong merah semua ini dong. Sampai dong anak dong ini papa. Iya ini bapak dulu menyamar. Kalau nikah sekarang itu kan terlalu mantap dong pakaian doi bagus-bagus bagus mantap, ada prewed lah begitu toh. Terus dong undang kita pi acara di hotel begitu kita sambut raja dan ratu. Omong-omong asitu soalnya lama mulai lampu. Kajek paling tahu kan, Kajek biasa urus ini. Mulai lampu yang bagus-bagus menyala, laki-laki pegang perempuan gandeng jalan, ada musik Beautiful in White. Wow. Dorang pikir satu tempat begini, terus pas itu ref lagu tuh yang MC bilang wedding kiss, itu yang laki-laki tuh langsung dia romantis sekali. Pas dia cium begitu, kami yang nikah di atas 16 tahun tuh hanya bilang begini. Hari pertama Tuhan. 16 tahun kita mau begini. Kok ada bapaknya begini lu? Itu wedding kiss tidak ada lain. Itu tinggal dia pun petasan. Jadi karena nikah bukan satu hari toh, perjalanan ini terus butuh dekat-dekat dengan Tuhan. Iya toh. Ini pasangan muda yang baru menikah. Ada yang baru nikah di bawah 5 tahun. Ibu menikah seberapa tahun ibu? Lupa. Oh 15. Ibu ini atau ibu itu? Atau dua-dua? Jangan. 12 tahun. Ibu cinta suami atau tidak? Cinta. Suami cinta ibu kan? Tapi saya mau bilang, sekalipun ibu cinta ibu suami cinta ibu, tapi bukan ibu dan suami punya dasar cinta itu menjadi dasar dari rumah tangga. Yang menjadi dasar dari rumah tangga adalah kasih Kristus. Padahal suami istri ada bercinta, kenapa bukan pakai itu? Tapi dasar kasih Kristus yang menjadi dasar. Kenapa? Jawabannya karena kasih Kristus itu menerima. Kau mau kurang bagaimanapun dia terima kita. Kan kita bukan nikah dengan orang pun baik, dia pun tidak baik juga. Beta tanya orang yang nikah, suka dia? Iya, suka dia apa? Hati. Oh hati sah, kaki tidak. Oh enggak, semua Bapak dari ujung kaki sampai ujung kepala. Oke. Oh ingat Bapak, lu suka dia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ingat, di dalam dia pun perut itu ada tai. Iya, memang betul. Atau siapa di sini yang bebas itu ada. Kita pun kekurangan ini Tuhan terima. Iya toh. Jadi bukan kita pun cinta yang dijadikan. Yang kedua, kasih Kristus itu berkorban. Kasih Kristus itu berkorban. Masa dalam rumah tangga tidak ada pengorbanan? Mau enak-enak sah. Kalau menikah aman toh. Pas kita menikah orang kumpul keluarga ke kita toh.
Baru kita suruh berumah tangga tidak dikumpul ke tetangga dong. Mau hilang. Tuhan juga begitu. Hei jemaat, kita ini kadang-kadang kalau pi acara yang untuk harga diri kita tuh, woi kumpul keluarga pakai tulis buku Yandi Manobe. Tidak mungkin tulis 50. Bapak tulis 50 orang kenal bapak. Bikin malu-malu bapak. Jadi mesti berapa? Antara 500 sampai 25 juta bapak. Pi gereja, ada yang pi gereja yang tidak kasih persembahan. Ini persembahan tidak begini sah. Wah itu 10 kali ibadah pulang dia hanya begini saja. Saudara, ada yang dia kalau kasih persembahan dia lihat dulu. Bapak, kenapa kasih sampai ramas begitu ya, pendeta? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi mantap. Tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. 1000 makanya begini. 100 tidak mungkin begini. Begini lah pakai sengaja batok lah. Datang di Tuhan bukan begitu toh. Kita pun tata ibadah pun tulis tuh persembahan. Kata dasarnya sembah. Bukan sumbang. Atau tulis itu bilang persumbangan. Ada tulis begitu. Kita acara di Gorontalo atau di Kota Mobagu, pokoknya salah satu kota. Ada anak-anak kecil perempuan ikut jemput. Terus waktu makan siang beta tanya, adek, tidak sekolah ini hari kah? Dia bilang, kita izin pendeta. Oh, izin for apa ini? Ada izin untuk apa? Izin mau jemput pendeta. Aduh sayang, terima kasih banyak. Pendeta senang sekali ada mau jemput. Adek, boleh tahu pendeta, adek besar mau jadi apa? Terus saya bilang, mau jadi pendeta. Aduh, mantap. Tuhan Allah berkati adek jadi pendeta. Tapi adek, pendeta mau kasih ingat. Apa? Kalau mau jadi orang kaya jangan jadi pendeta. Jadi pengusaha. Pendeta itu hidup oleh Tuhan melalui persembahan jemaat. Dan kalau persembahan jemaat dalam rupa uang, itu uang merah yang gambar proklamator itu jarang masuk gereja. Yang paling banyak masuk itu yang Patimura. Pahlawan. Makanya kita tetap berjuang. Adek tahu kenapa Patimura pegang dia pedang begini? Karena ada yang ramas sampai itu pedang hampir patah. Pendeta Yandi tidak khotbah supaya sebentar saudara bim pendeta doa hidup hanya urus doi. Saya tidak sebentar tidak ada masalah itu kan saudara. Saya hanya mau bilang pada saudara bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna atasmu, sempurna atas kami, sehingga masih berdiri hingga hari ini di sini. Kurangkah kasih Tuhan for kita? Makanya saya tidak suka kalau orang hanya mengeluh. Orang kalau mengeluh tiap hari datang dan pendeta, hidup ini terlalu susah. Mati sudah kalau memang sudah terlalu susah. Kasih Tuhan tuh besar toh. Kalau kasih Tuhan sebesar tuh, kalau orang menanggapi kasih itu, masa kita tidak diberkati? Jemaat, Kain ini dan Depuadi nama dan dua kasih persembahan kepada siapapun diterima, siapapun tidak diterima. Kain kan marah toh.
Dia marah, dia puadi, padahal yang tidak terima Tuhan. Orang lain yang ngapaku marah orang lain. Terus dia datang, waktu dia sudah mulai terganggu dia hati toh, Tuhan bilang, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa ada di depan pintu yang sangat menggoda engkau, tapi engkau mesti berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh dia puadi toh. Tuhan datang, Tuhan bilang, Kain, di mana adikmu Habel? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu kau tidak? Tahu kau tidak? So tahu kenapa tanya? Ini apa ini? Pertanggungjawaban. Kain, di mana adikmu Habel? Untung Kain tidak bilang, kamu nanya. Oh, itu Kain cari masalah. Kain jangan coba-coba Kain. Ya nama Kain level stop. Jangan coba itu. Di mana adikmu Habel? Dia bilang, memangnya aku penjaga adikku? Betul, berpuadi pun penjaga. Terus Tuhan bilang, Kain, karena engkau sudah bunuh engkau puadi Habel, dengarlah dia penghukuman. Tanah yang engkau usahakan ini tidak akan memberi hasil dengan baik. Hubungan yang rusak kakak adik, semua itu membuat tanah ini tidak akan memberi hasil yang baik. Saya ambil kesimpulan begini. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Muka muram. Pakai gerakan 1, 2, 3. Muka muram. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Muka muram, hati. Jadi tolong itu muka dong itu. Bikin bapak itu dan saudara toh. Masa Tuhan sudah ngasih. Hendaklah kamu berkasih kasihan. Kenapa? Tuhan selebih dahulu. Tadi saya belum selesai yang ketiga toh. Berkorban, menerima, mengampuni. Itu yang menjadi dasar toh. Siapapun tugas setiap hari mau puaskan kita pun hidup. Contoh saya. Makin banyak kita ketemu orang, makin banyak orang tidak memuaskan kita pun hati toh. Kita di rumah yang hanya istri di rumah istri. Istri 1, anak 3, 1 kas tersinggung 1. Sampai bajengkel kau tidak ngomong. Bikin kopi mau WA di situ. Itu apalagi datang di RT, rayon, gereja. Siapa mau kas puas kita? Kita pun hatimu luas untuk mengampuni. Mengampuni bukan melupakan masalah. Mengampuni itu membebaskan diri. Sambut dia punya kesalahan, sambut dia punya orang, sambil siap besok dia bikin kesalahan baru. Dan harus mengampuni lagi. Mengampuni itu satu paket dengan berdamai. Pengampunan itu satu paket dengan berdamai. Itu kata kunci yang paling kuat dari bukti yang kasih. Pengampunan, pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia bilang begini. Untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah. Mau marah apa? Dia mau datang di rumah tak buka. Beta MP dia maaf. Pernah dengar itu kalimat? Itu manusia ada di sini. Tunjuk. Mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu pencitraan. Itu terjadi di anak kecil loh. Ini anak kecil loh main kelereng ke dalam bakalai. Dia pun bapak datang damai kamu kakak damai. Itu kita kalau berdamai kan pakai jabatan. Cium. Ini lupus saudara yang cium. Besok lu ada masalah, bukan kelereng yang bantu, saudara yang bantu. Ayo cium. Itu dia pun cara cium. Terus sebentar ada yang inbox. Betalia sudah Terus dia bilang, ada begitu di sini. Dia paham apa itu? Tuhan, beta mau tunjuk sudah mulai om.
Tuhan su mengasihi, su mengampuni kita. Botong pu hati pun keras lah untuk mengampuni orang lah. Bukti apa yang kita mengasihi Tuhan itu? Kita kasih tahu. Bagai. Kasih rendah kita pu hati sedikit toh. Itu latihan cukup di rumah. Istri itu kadang-kadang bikin jengkel. Betul kok tidak? Suami juga kadang-kadang banyak. Anak-anak juga kadang-kadang bikin jengkel toh. Anak muda. Ada yang pernah salah pendapat dari orang tua, dia banting pintu. Bosan banting pintu itu karena bosan belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu dia harga pintu, kamu tutup dengan hati. Tolong bebaskan botompu ini. Soalnya kurang kalau kita minta maaf. Maaf Bapak minta maaf. Dalam gereja itu tidak boleh ada orang kasih tunjuk jago, tidak boleh. Mau nakal, mau baklai itu di luar, bukan di gereja. Di gereja nih bikin baik itu yang susah. Dia botong pada Bapak mari kok kita sama-sama bikin baik. Bapak mari kita sama-sama bikin baik. Kalau bikin tidak baik, tinggal ame ini lempar satu, langsung kacau. Jadi tidak usah bagai dalam gereja, tidak usah. Apalagi kalau sudah tambah tua kita jangan. Kita sudah tenaga lagi. Mau angka begini nih sakit. Jadi bikin baik-baik sebagai bukti Tuhan Yesus selamatkan kita toh. Bukan baik-baik. Ada jengkel mama mantu ju, potong bib, cubit ame mam topum pipi. Tuhan nih ampuni beta sumama tarian doa ko mama mati cepat beta. Tapi iya kok jujur daripada kita sengaja baik-baik mantua batok sedikit baru kita sampai mama sertifikat. Jadi aneh yang tidak baik. Jadi kasih Kristus dia tunjukkan bagi kita toh, mau mati bagi kita, itu bukti setelah mantap toh. Terima ini bukti toh. Kita nih kalau pegang bukti ini kan biasa bagai toh. Lu ada bukti? Ada. Mana? Ini toh. Coba dia bisa piman-manda itu bukti. Betul kok tidak? Nah kita sudah terima bukti kasih Yesus, kita ada bikin apa? Bikin. Jemaat. Ini terakhir. Pokoknya beta terakhir. Kalau sebentar malam pulang dari sini. Bukan sebentar malam, ini semalam. Sebentar pulang dari sini. Sebentar pulang dari sini. Pendeta kasih jemaat uang 1 orang 100.000. Senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti kan kita pun cerita tuh ekspresif. Pasti kita bilang, lu rugi sana di gereja. Kenapa? Itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Iya toh? Sekarang beta mau tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia punya harga lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Betul-betul. Secerita orang apa? Dapat pulsa 20.000 sah. Kasih tahu seluruh dunia nyata, dunia maya, dunia gaib, semua dunia kasih tahu. Dia capture kau tulis bilang, terima kasih kak, pulsa sumasuk. Besok lah ya. Tapi Yesus mati bagi kita nih, aduh dia pun mulut tak kancing, tidak bisa apa. Tolong bikin bapak, supaya tahu anak-anak dan tolong kita media terbuka, jangan pakai video-video yang piko pada kita pumama tukang bamaki sengaja rekam kok mam tuh hanya untuk FB Pro, FYP dengan harapan dapat gaji. Tidak. Masa kau bikin orang tua begitu? Kayak di sini ada yang begitu, yang bikin. Coba mana itu dia tuh. Berhenti. Ini orang tua do ini kan yang kelihatan kita tidak hargai, kita mau dihargai yang tidak dilihat. Tolong bikin babat.